Selamat datang di Saham Pilihan. Kembali lagi kami berbagi insight untuk teman-teman investor di seluruh Indonesia. Setelah 1 bulan ini kami memang sempat vakum ya, karena ada beberapa kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan gitu. Oke, yang pertama adalah ASI ya. Ini saham berfundamental baik, tapi memang beberapa saat ini kurang mendapat apresiasi yang baik ya, khususnya dari investor asing. Tapi memang 2 hari terakhir di sini ya, kalau kita perhatikan asing itu aktif melakukan akumulasi di sini ya, apalagi tadi RUPS sudah memutuskan dividen final sebesar Rp421 per lembar saham ya. Dan memang patternnya atau pola sebelum-sebelumnya adalah asing itu aktif melakukan akumulasi menjelang dividen dibagikan atau ex-date-nya ya. Jadi memang dari yang udah-udah kalau kita lihat potensi kenaikan itu bisa sampai 10-15% gitu ya. Jadi buat teman-teman yang sudah ada posisi ya, ini hampir cukup lama ya, hampir 2 bulan bagi yang hold dan sempat terkatung-katung katakan seperti itu, sebaiknya memang melakukan hold ya. Kalau ada duit lebih mungkin bisa melakukan averaging up, karena saat ini memang harga itu sudah berotasi ke atas atau naik ya. Kalau kita lihat secara teknikal di sini ada double bottom yang sangat menarik sini ya. Jadi secara teknikal kita lihat memang ASI ini tidak lagi berpotensi untuk turun lebih dalam gitu ya. Jadi kenapa saya bilang tadi average up. Oke. Jadi untuk ASI sama-sama kita tunggu harga itu berpotensi naik sampai mendekati level 6.000 ya, atau setidaknya dia sampai ke area resisten kuat di sini di 5.800. Itu untuk ASI ya, nggak perlu diragukan lagi. Oke. Yang kedua, saham yang cukup menarik juga adalah BBRI. Nah, di sini saya pribadi juga posisi katakanlah nyangkut gitu ya. Sebetulnya nggak nyangkut juga karena itu bagian dari rencana trading dan akumulasi. Oke. Coba kita lihat lebih detail lagi BBRI ini ya. Ada banyak fear yang ditebarkan di market saat ini gitu ya. Maka dari itu coba kita lihat analisanya mulai dari analisa kepemilikan dulu. Oke, di sini kalau kita lihat BBRI untuk bulan Maret 2024 atau data terakhir, jelas di sini kita lihat bahwa kepemilikan asing itu masih sebesar 79%. Gitu ya. Sementara retail itu sangat kecil, Bapak Ibu. Kurang dari 4% aja gitu. Jadi kalau kita lihat logik ya dari kepemilikan ini, bahwa kan nggak mungkin asing itu ngerusak saham yang mayoritas dia punya gitu, ngerusak harganya ya dalam hal ini. Jadi memang penurunan saat ini hanya merupakan aksi profit taking ya, profit taking yang dilakukan oleh investor asing ya. Karena kalau kita lihat dari November kemarin ya 2023 yang lalu, nampak asing aktif melakukan pembelian besar-besaran di sini gitu ya. Dan akhirnya sampai di area top di sini, Bapak Ibu. Jadi di sini memang area distribusi. Ya, memang sangat disayangkan juga ya kalau teman-teman retail itu mungkin banyak yang sangkut di level 6.000 sampai 6.500 di sini gitu ya. Karena sebenarnya itu merupakan level titik distribusi asing. Lalu buat yang nyangkut, what next? Itu yang perlu kita bahas bersama gitu ya. Kalau kita lihat di sini memang foreign flow di sini ya, dalam beberapa saat asing aktif melakukan sell terus. Sell-nya tanpa henti di sini Bapak Ibu. Ya, tanpa henti ya. Tapi memang 2 hari terakhir tampak mulai berkurang drastis. Gitu ya. Sebelumnya itu sampai hampir 2 triliun di sini puncaknya. Dan sekarang hanya net sell-nya sebesar 104 miliar aja gitu ya. Jadi otomatis uang investor asing, uang investor lokal itu sudah cukup banyak diserap, dan nampaknya jika investor lokal itu mulai kehabisan duit, biasanya asing mulai akan melakukan akumulasi gitu. Tapi ya jelas di sini kita jangan berharap untuk terjadi perubahan tren secara mendadak gitu ya. Misalnya tiba-tiba harga naik ke sini, itu kecil kemungkinan terjadi gitu ya. Jadi memang untuk hold BBRI ini harus siap-siap mental dan di manage dengan baik duitnya. Kan? Oke, kita lihat secara teknikal dulu ya. Saya rubah ke yang simple aja. Oke, saya di sini memakai
Bollinger Band, dan yang biru ini adalah EMA 50. Oke Bapak Ibu, saya akan tarik Fibonacci menggunakan metode musang ya. Musang itu artinya, kalau Bapak Ibu cari di YouTube itu ada namanya Fibo musang ya, atau namanya candle break. Oke, ini area teratas. Oke, ini area demand terakhir. Ini candle yang ngebreak demandnya ya. Jadi saya melakukan penarikan dari sini sampai ke sini. Oke, seperti biasa didapati 3 area buy. Oke, itu menariknya di metode candle break ini. Ini area pertama. Oke, ini area keduanya, area buy ya. Dan ini area ketiga gitu. Jadi pada saat kita melakukan average down ya di BBRI yang katakanlah seperti pisau jatuh di sini, jadi kita tidak melakukan buy di sembarang tempat gitu ya. Jadi bisa lebih termanage resiko-resiko yang kemungkinan akan terjadi ke depan gitu. Saya pribadi melakukan buy sudah di 2 tempat ya. Saya melakukan buy pertama di sini ya di 5.500, lalu saya tambah barang di 5.000 kan. Sedangkan harga saat ini saya belum melakukan average down lagi karena saya menunggu harga di sini ya, di sekitar level 4.100 sampai dengan 4.300. Tapi ini perlu dijadikan perhatian juga ya. Tidak mesti harga akan turun ke bawah di sini gitu. Tapi kita prepare aja. Oke? Prepare for the worst. Kalau harga kenyataan memang turun sampai ke 4.300 di sini, kita masih punya amunisi untuk average down. Itu maksudnya. Oke? Kedua, kita lihat di sini apakah harga akan reversal ke atas gitu ya. Kita lihat sinyalnya tidak ada sama sekali gitu ya, karena kalau kita lihat ini basic lagi teknikal, bahwa kalau untuk reversal, katakan ini ya, ini harga reversal ke bawah, ini bearish ya, dia membentuk triple top di sini. Oke, ini tanda-tanda market sedang didistribusi ya, makanya pasti banyak retail yang terjebak di sini. Jadi mungkin sekarang ada yang sampai 20% lebih gitu ya minusnya gitu. Tapi perlu diingat ini adalah tanda-tanda distribusi. Ya, jadi market tidak ujuk-ujuk turun ke bawah gitu ya. Kalau ini ujuk-ujuk turun, dia berarti hanya sekedar koreksi aja gitu. Oke, kalau di sini kita lihat belum ada tanda-tanda harga akan reversal ke atas gitu ya. Reversal yang umum itu adalah dia berbentuk double bottom seperti ini. Oke, dia terjadi di sini. Itu contohnya nampak ya. Atau dia bisa V seperti ini. V seperti ini, atau dia bisa triple bottom seperti ini. Nah, kalau kita lihat yang berpotensi terjadi di sini, semuanya berpotensi ya. Di sini dia juga bisa membentuk V nantinya. Oke, seperti ini. Atau dia juga bisa membentuk double bottom seperti ini. Tapi apapun itu bentuknya, for the time being sampai saat ini BBRI belum ada sinyal-sinyal untuk berbalik menjadi bullish. Itu yang perlu digarisbawahi ya. Jadi saya tidak membagikan angin surga bahwa wah buy di sini harga nanti naik. No, ini adalah realita kita sebagai investor di bursa ya. Jadi sekali lagi saya pribadi ya, ada posisi buy di 5.500 di sini. Saya average down lagi di sini di 5.000, dan saya akan menunggu kalau harga drop sampai di sini. Itu plan saya yang pertama. Plan kedua, bagaimana jika harga tidak drop sampai ke bawah sini, gitu ya, tapi dia akan sideways di sini, lalu dia naik. Kalau nanti ada sinyal-sinyal harga sideways di seputar 261 sampai 288% ini ya, atau di harga 5.000 sampai di 4.830 ya low kemarin, berarti saya akan coba menambah posisi buy yang baru di sini. Tapi sampai sekarang memang belum ada tanda-tanda harga akan naik atau harga akan sideways gitu ya, karena yang 2 naik terakhir ini, 2 hari naik terakhir, jelas kenyataannya posisi asing itu masih melakukan net sell gitu ya. Jadi ini berpotensi hanya untuk koreksi. Sementara kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil, oke, di 4 jam di sini nampak memang ada potensi harga untuk sideways gitu ya. Jadi saya pribadi kalau dalam beberapa hari ke depan nanti harga hanya sideways di sini, saya akan menambah porsi buy gitu ya. Tapi jika
harga drop lebih dalam lagi di antara 4.400 sampai dengan 4.100, saya juga akan menambah posisi average down-nya gitu ya. Jadi kalau itu yang terjadi, posisi average saya masih sangat-sangat baik gitu. Jadi itu rencana pribadi saya ya. Semoga bisa menambah insight buat teman-teman yang ada juga rencana untuk menginvestasikan uangnya di saham BBRI dan juga Astra. Oke? Itu dulu yang bisa kami sampaikan. Kita ketemu di konten besok. Saya akan membagikan beberapa saham yang cukup menarik untuk di tradingnya di bulan Mei ya, di luar dua saham ini. Oke? Salam sehat, salam cuan.